Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Merizal dari mata kuliah Akuntansi Biaya kelas AK302 Program Studi S1 PJJ Akuntansi NIM 240301020111 dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa Aisyah Nafi SE MSAK. Mohon izin Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait materi activity based casting. Langsung saja, activity based casting yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Mohon izin, kita langsung saja. Apa sih itu activity based casting? Nah, activity based casting atau penentuan biaya berbasis aktivitas merupakan suatu metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya overhead dan biaya tidak langsung ke produk dan layanan terkait dengan mengenali hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Activity Based Costing atau ABC adalah pendekatan untuk menentukan biaya produk yang mengalokasikan biaya ke produk atau layanan berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas. Nah, salah satu perusahaan yang dapat menggunakan metode Activity Based Costing yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi banyak produk, yaitu Indomie, Sarimi, Popmie, dan berbagai mie instan lainnya. Oleh karena itu, metode activity based costing dapat membantu manajemen dalam menentukan biaya masing-masing produk secara akurat. Nah, metode activity based costing ini tidak hanya dapat menentukan biaya produk secara akurat saja, namun juga dapat menggunakan atau dapat digunakan untuk melihat informasi biaya dan kinerja kegiatan dan sumber daya manusianya. Lalu bagaimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam melakukan penerapan ABC dalam kegiatan operasional mereka? Nah, dalam kegiatan operasionalnya, penerapan ABC ini dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi dan menggolongkan beberapa aktivitas. Indofood mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas-aktivitas utama dalam proses produksi mie instan. Nah, misalnya pembelian bahan baku, tepung, bumbu, minyak, pencampuran bahan baku, pengukusan, aktivitas pemotongan dan pembentukan mie, aktivitas penggorengan, pengemasan, pengendalian mutu, hingga ke pemeliharaan mesin. Setelah melakukan identifikasi dan penggolongan aktivitas-aktivitas utama, selanjutnya PT Indofood menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas yang telah diidentifikasi tadi. Nah, selanjutnya yaitu penentuan cost driver. Untuk setiap aktivitas ditentukan cost driver yang paling relevan. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan biaya aktivitas tersebut muncul. Penentuan cost driver merupakan sebuah faktor yang memberikan dampak dalam perubahan tingkat biaya total. Nah, contohnya untuk aktivitas pembelian bahan baku, cost drivernya adalah jumlah pesanan bahan baku. Nah, sedangkan untuk aktivitas pengemasan, cost drivernya adalah jumlah unit mie instan yang dikemas. Sedangkan aktivitas pemeliharaan mesin, cost drivernya adalah jam kerja mesin itu sendiri. Setelah menentukan setelah menentukan cost driver, selanjutnya menetapkan biaya overhead ke aktivitas. Biaya overhead atau biaya tidak langsung seperti biaya listrik pabrik, biaya gaji supervisor, biaya depresiasi mesin, dialokasikan ke masing-masing aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya. Misalnya, biaya listrik dialokasikan ke aktivitas pengukusan dan penggorengan berdasarkan proporsi penggunaan listrik masing-masing aktivitas. Selanjutnya, melakukan penetapan biaya aktivitas ke produk. Pada tahap kelima atau tahap terakhir, biaya dari setiap aktivitas kemudian dialokasikan ke produk atau varian mie instan berdasarkan penggunaan cost driver.
Misalnya, biaya aktivitas pengemasan dialokasikan ke setiap varian mie instan berdasarkan jumlah unit yang dikemas. Nah, begitulah penjelasan terkait penerapan ABC dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, manfaat penerapan ABC atau Activity Based Costing dalam dan pengambilan keputusan. Manfaatnya yang pertama yaitu informasi biaya yang lebih akurat. Karena Activity Based Costing memberikan informasi biaya produk yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional yang hanya membebankan overhead berdasarkan volume produksi. Ini penting karena varian mie instan yang berbeda bisa memiliki kompleksitas produksi yang berbeda. Selanjutnya, manfaatnya yaitu penetapan harga yang lebih tepat. Dengan biaya produk yang lebih akurat, Indofood dapat menetapkan harga jual yang lebih tepat. Varian yang biaya produksinya lebih tinggi dapat diberi harga yang lebih tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan strategis. Keputusan bauran produk atau produk mix. Nah, activity based costing membantu menentukan varian mie instan mana yang paling menguntungkan. Jika suatu varian ternyata memiliki biaya produksi yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengurangi produksinya atau menaikkan harganya. Pengambilan keputusan strategi selanjutnya yaitu mengidentifikasi peluang pengurangan biaya. Nah, ABC ini menyoroti aktivitas-aktivitas mana yang paling mahal. Ini memungkinkan manajemen untuk fokus pada upaya pengurangan biaya di aktivitas tersebut. Misalnya, jika aktivitas pemeliharaan mesin ternyata sangat mahal, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengganti mesin yang lebih efisien atau meningkatkan program pemeliharaan yang preventif. Selanjutnya, pengambilan keputusan strategi selanjutnya yaitu mengevaluasi investasi. Dengan menggunakan activity based costing ini, dapat membantu mengevaluasi investasi dalam teknologi atau proses baru dengan memproyeksikan bagaimana investasi tersebut akan mempengaruhi biaya aktivitas. Perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya, tantangan dan langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Tantangan yang pertama yaitu kompleksitas implementasi. Activity based costing ini membutuhkan pengumpulan dan analisis data yang lebih rinci dibandingkan metode tradisional. Ini bisa memakan waktu dan sumber daya. Lalu, langkah untuk mengatasinya apa? Melakukan implementasi ABC secara bertahap, yaitu mulai dengan aktivitas-aktivitas yang paling signifikan dan produk-produk yang paling penting. Gunakan software akuntansi yang mendukung activity-based costing untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, yaitu tantangannya resistensi dari karyawan. Karyawan mungkin merasa terancam oleh activity based costing karena metode ini menyoroti kinerja mereka. Lalu, langkah untuk mengatasinya apa? Dengan cara mengkomunikasikan manfaat dari activity based costing kepada karyawan dan libatkan mereka dalam proses implementasi activity based costing. Berikan pelatihan yang memadai, tekankan bahwa tujuan dari activity based costing adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan, bukan untuk mencari kambing hitam ketika ada masalah. Tantangan yang ketiga yaitu pemilihan cost driver yang tepat. Nah, pemilihan cost driver yang tidak tepat dapat menghasilkan informasi biaya yang menyesatkan. Lalu langkah untuk mengatasinya apa? Lakukan analisis yang cermat untuk menentukan cost driver yang paling relevan. Libatkan karyawan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses produksi. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dan akurasi biaya produk. Yang pertama, identifikasi inefisiensi. Nah, activity based costing ini membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak efisien, seperti aktivitas yang memakan waktu dan biaya yang besar, tetapi tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perusahaan. Selanjutnya, fokus pada perbaikan. Dengan mengidentifikasi inefisiensi, perusahaan dapat fokus pada upaya perbaikan seperti menyederhanakan proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, alokasi sumber daya yang lebih baik. Activity based costing memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik.
Misalnya dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya pada aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah yang paling besar. Dan yang terakhir yaitu pengendalian biaya yang lebih efektif. Dengan informasi biaya yang lebih akurat, perusahaan dapat mengendalikan biaya yang lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik tentang harga, bauran produk, dan investasi perusahaan ke depan. Selanjutnya sampai kepada kesimpulan, penerapan activity based costing atau yang sering disingkat dengan ABC di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, khususnya divisi mie instan, bukan sekedar perhitungan biaya, melainkan sebuah strategi yang sangat cerdas. Dengan activity based costing, Indofood mampu mengurai kompleksitas biaya produksi mie instan hingga ke aktivitas terkecil. Hasilnya apa? Informasi biaya yang lebih akurat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penentuan harga yang kompetitif hingga identifikasi peluang efisiensi yang tersembunyi. Meskipun implementasinya membutuhkan ketelitian dan komitmen, manfaat jangka panjang activity based costing bagi Indofood sangat signifikan dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar yang ketat. Lebih jauh lagi, activity based costing bukan hanya alat akuntansi, tetapi juga sebuah pondasi untuk activity based management atau ABM yang memungkinkan perusahaan untuk terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan aktivitasnya, menghilangkan yang tidak bernilai tambah dan mengoptimalisasikan yang bernilai tambah. Dengan kata lain, activity based costing ini membuka jalan bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk menjadi lebih efisien, lebih responsif terhadap perubahan pasar, dan lebih menguntungkan perusahaan tentunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mau lebih dan kurangnya saya memohon maaf, saya memohon masukan, kritik dan saran dari Ibu dosen, Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, SMSAK, dan rekan-rekan sekalian demi perbaikan ke depannya. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.